Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Nah, sebelumnya di sini kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari analisis strategi pada perusahaan Google. Baik, selanjutnya di sini ada anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Fajar Edin, Muhammad Andi Syafarel, Nur Cahya, Faiz Irsyadi, Muhammad Tito Ramadan, dan Rivaldi Permana. Baik, selanjutnya di sini ada profil dari perusahaan Google. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Google merupakan sebuah perusahaan teknologi multinasional yang telah beroperasi dalam berbagai bidang, termasuk mesin pencarian atau search engine, advertising, cloud storage, perangkat lunak, dan layanan lainnya. Nah, Google ini tuh didirikan pada tahun 1988 oleh Larry Page dan Sergey Brin ketika mereka masih mahasiswa di Universitas Stanford. Google telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Produk dan layanan Google meliputi mesin pencarian Google, sistem operasi mobile Android, peramban web, Chrome, layanan surat elektronik atau Gmail, platform video seperti YouTube, dan banyak lagi. Selain itu, Google juga terlibat dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, kendaraan otonom, dan komputasi kuantum. Baik, selanjutnya di slide yang keempat ini ada sejarah Google. Sejarah Google awal mulanya pada tahun 1996. Didirikan atau dibentuk oleh Larry Page dan Sergey Brin. Nah, selanjutnya Google resmi didirikan di garasi teman mereka pada tahun 1998 dan memiliki kantor pertamanya di Palo Alto pada tahun 1999. Nah, lalu pada tahun 2000 sampai 2005 Google mengalami pertumbuhan yang pesat dengan menjadi mesin pencari resmi di situs web Yahoo. Lalu pada 2004 melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan menjadi perusahaan publik. Lalu Google mengakuisisi Android dan mengakuisisi YouTube. Lalu Google pada akhirnya pada tahun 2007 merilis sistem operasi Chrome dan peramban web Chrome. Nah, selanjutnya pada tahun 2011 dan 2015 terjadi perubahan struktural dan Google melakukan diversifikasi. Nah, Google ini meluncurkan Google Glass atau perangkat komputasi yang dapat dipakai. Lalu Google mengumumkan pembentukan Alphabet Incorporated sebagai perusahaan induk dengan Google tetap sebagai entitas utama. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 sampai 2020, Google fokus pada kecerdasan buatan atau AI dan cloud atau penyimpanan awan. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023, tantangan dan perkembangan terkini dari Google. Google terus berfokus pada kecerdasan buatan, pengembangan Android, dan proyek-proyek inovatif seperti Waymo atau kendaraan otonom. Nah, sekarang pada tahun 2022, Google terus memperluas jangkauan layanan cloud dan teknologi kecerdasan buatannya. Baik, selanjutnya di slide yang kelima ada visi dan misi dari perusahaan Google. Visi dari perusahaan Google yaitu to organize the world's information and make it universal, accessible, and useful. Nah, visi Google ini mencerminkan tujuan perusahaan untuk menyusun seluruh informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Fokus pada pengorganisasian informasi dan keterbukaan akses merupakan prinsip utama yang mendorong banyak inovasi dari produk Google. Nah, selanjutnya ada misi dari Google, yaitu Google Mission is to organize the world's information, make it universally accessible and useful. Nah, misi Google ini menekankan komitmen untuk menyusun informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal dengan menawarkan akses yang mudah dan cepat ke informasi. Google berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada pengguna di seluruh dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Ramadan dengan NIM 51110120129. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan Google. Tujuan perusahaan Google mencakup berbagai aspek, termasuk inovasi teknologi, memberikan nilai kepada pengguna, dan mencapai keberlanjutan bisnis. Berikut di sini adalah beberapa tujuan umum perusahaan Google. Yang pertama ada inovasi teknologi. Pengembangan produk baru Google berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan baru, baik melalui peningkatan existing maupun inovasi yang menciptakan solusi baru. Yang kedua, ada pengalaman penggunaan yang lebih baik. Kemudahan akses informasi menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memastikan akses mudah dan cepat ke informasi melalui mesin pencari, layanan email, dan platform lainnya. Yang ketiga, ada keberlanjutan bisnis dan keuangan. Pendapatan dan keuntungan memastikan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang sehat untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Yang keempat, penyediaan layanan internet global. Akses universal berkontribusi pada akses internet universal di seluruh dunia, terutama melalui proyek-proyek seperti proyek LON yang menyediakan akses internet di daerah terpencil. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemakaian energi berkelanjutan menekankan pada inisiatif energi bersih dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, keamanan dan privasi pengguna. Keamanan informasi menjaga keamanan data dan informasi pengguna dengan melibatkan teknologi terkini dan praktik keamanan yang ketat. Dan yang ketujuh, pengaruh positif pada industri dan masyarakat. Pemimpin ilustrasi menjadi pemimpin dalam industri teknologi dengan memberikan kontribusi positif pada inovasi dan perkembangan sektor teknologi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi Google. Nah, jadi Google itu dalam struktur organisasinya itu yang pertama ada general manager dan bagian-bagiannya ada 3 bagian, yaitu functional manager. Di bawah functional manager itu ada sales manager 1 dan sales manager 2. Dan bagian yang kedua, functional manager itu yang di bawahnya itu ada marketing manager 1 dan marketing manager 2. Dan yang ketiga itu functional manager itu di bawah bagiannya itu ada engagement manager 1 dan engagement manager 2. Baik, di sini selanjutnya ada marketing mix perusahaan Google. Yang pertama ada produk. Google menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk mesin pencari Google Search, sistem operasi mobile Android, peramban web atau Chrome, layanan surat elektronik yaitu Gmail, platform berbagai video yaitu YouTube, dan layanan komputasi awan yaitu Google Cloud. Yang kedua ada price. Banyak produk Google seperti mesin pencari dan sebagian besar layanan konsumen disediakan secara gratis untuk pengguna akhir. Google mendapatkan sebagian besar pendapatan dari model bisnis iklan online di mana pengiklan membayar berdasarkan klik atau tayangan iklan. Selanjutnya, dalam marketing mix perusahaan Google setelah produk dan price, yang ketiga itu ada place. Produk dan layanan Google dapat diakses melalui platform online mencakup situs web resmi Google dan aplikasi mobile. Google beroperasi secara global dan produknya dapat diakses dari berbagai peringkat dan lokasi. Dan yang terakhir ada promotion. Google melakukan promosi melalui berbagai saluran termasuk iklan online, kampanye pemasaran digital, dan kehadiran di acara industri. Google juga mengandalkan promosi mulut ke mulut dan pemahaman merek yang kuat untuk mempertahankan dan menarik pengguna. Sekian dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pasir Syadi dengan NIM 51112012991. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari perusahaan Google. Analisis SWOT yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada mesin pencari sebagai kekuatan dari Google sendiri. Mesin pencari atau search engine atau Google Search adalah mesin yang
pencari yang paling populer dan canggih di dunia. Hampir semua masyarakat atau seluruh populasi di dunia menggunakan Google sebagai search engine. Kinerjanya yang cepat dan hasil pencarian yang relevan telah membuatnya menjadi pilihan utama bagi pengguna di seluruh dunia. Yang kedua, inovasi dan pengembangan produk. Google terkenal karena inovasinya dalam menciptakan produk dan layanan baru, seperti Google Maps, Google Docs, Gmail, dan Android, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Yang ketiga ada model bisnis periklanan. Google menghasilkan sebagian besar pendapatan melalui periklanan online, terutama melalui platform iklan seperti Google Ads. Nah, model bisnis ini sangat sukses dan memberikan sumber pendapatan yang besar bagi perusahaan Google. Yang keempat ada keahlian dalam teknologi AI dan machine learning. Google memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Layanan seperti Google Assistant, Google Translate, dan pembaruan terkini dalam algoritma pencarian menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan teknologi yang canggih. Baik, selanjutnya dari analisis SWOT Google sendiri itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada privasi pengguna. Google telah dihadapkan pada kritik terkait privasi pengguna, pencatatan besar data pengguna, dan praktik penggunaan data untuk tujuan periklanan telah menimbulkan keprihatinan privasi di kalangan pengguna dan regulator. Yang kedua tentang regulasi, Google bersama dengan perusahaan teknologi besar lainnya menghadapi tantangan dari pemerintah dan regulator terkait dengan praktik bisnisnya yang besar dan kompleks. Tantangan regulasi dapat melibatkan masalah privasi, dominasi pasar, dan kebijakan periklanan. Yang ketiga, ketergantungan pada periklanan online. Meskipun model bisnis periklanan telah sukses, Google memiliki ketergantungan yang signifikan pada pendapatan dari periklanan online. Perubahan dalam tren periklanan atau gangguan pada model bisnis ini dapat memengaruhi pendapatan perusahaan. Yang terakhir ada kontroversi berkaitan dengan algoritma pencarian. Google Search sebagai mesin pencari dominan seringkali menjadi subjek kontroversi terkait dengan cara algoritma pencarian memprioritaskan dan menampilkan hasil. Nah, isu keadilan dan transparansi dalam penentuan hasil pencarian telah muncul. Baik, selanjutnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Andi Syafarel dengan belakang NIM 282. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau opportunity. Poin pertama ada inovasi yang berlimpah dengan pekerja yang diberikan seharian penuh untuk mewujudkan proyek apa yang diinginkan, membuat Google selalu memiliki apa yang dibutuhkan masyarakat dan inovasi di setiap minggunya. Ditambah lagi dari proyek open source yang kaya akan inovasi juga. Untuk poin yang kedua, sedikit perusahaan yang mencakup banyak proyek, tidak banyak perusahaan yang mencakup banyak bidang seperti Google. Ini membuat Google memiliki kesempatan untuk mengeluarkan produknya dengan kelebihan yang terdapat di bidang lain dan memiliki pengalaman lain untuk pengembangannya. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT atau weakness. Di analisis SWOT weakness ini ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Walaupun ini juga dapat menjadi kelebihan dan kesempatan bagi Google, tapi ini juga merupakan ancaman yang serius bagi Google karena dengan perkembangan secepat ini, Google harus bisa mengikuti dan memegang kendali atas setiap produk yang dimiliki dan menjadi andalannya. Sekali saja Google tertinggal dan kehilangan kendali atas produknya, ini dapat mempengaruhi produk Google yang lainnya dan mengganggu perusahaan secara keseluruhan. Yang poin kedua ada hacker yang setiap saat menyerang sistem perusahaan. Serangan hacker yang berturut-turut di setiap waktu dan terjadi di seluruh dunia membuat Google harus memiliki keamanan yang ketat dalam sistem perusahaan. Ancaman hacker ini juga pernah terjadi sangat dahsyat di server Cina dan menyebabkan Google menutup servernya dan tidak melayani Cina dalam urusan teknologi untuk sementara waktu. Untuk poin yang ketiga ada open source yang berlebihan. Jika Google hanya mengandalkan open source saja, bukannya tidak mungkin Google akan bangkrut karena tidak memiliki dana untuk perusahaan. Karena open source lebih sukar untuk dibisniskan dan juga keamanan Google harus menggunakan closed source. Jika tidak, akan banyak orang yang mencari kelemahan sistem Google dan menyalahgunakannya. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada strategi dari
analisis SWOT yang sudah dilakukan atau yang sudah dipaparkan oleh Andy Shafarel sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rivaldi Permana dengan NIM akhir 297. Jadi pada strategi SWOT yang pertama ini ada strategi SO, yaitu Strength dan Opportunity. Yaitu dengan melihat kekuatan yang ada pada perusahaan Google ini dan melihat juga peluang yang mungkin bisa diambil atau mungkin bisa dimanfaatkan dari perusahaan Google ini. Jadi dari strategi SO ini, Strength Opportunity ini, Google itu harus menggunakan seluruh kekuatannya seperti brand power untuk merebut kesempatan yang ada di pasar. Contohnya bisa seperti Google ini menggunakan nama besarnya yang sudah dikenal oleh banyak orang dengan reputasi yang baik untuk merebut minat masyarakat sebanyak-banyaknya terhadap produk Google yang memiliki banyak kelebihan. Lalu yang berikutnya adalah ada strategi weakness opportunity atau disingkat WO, yaitu dengan melihat kelemahan yang ada pada perusahaan Google ini dan melihat peluang juga, yaitu dengan cara mengambil kesempatan yang ada untuk menutupi kekurangannya dalam sistem operasi Android. Google bisa memberikan kelebihan daripada pesaingnya Apple seperti dapat dipakai oleh banyak merek, banyak aplikasi gratis, harga yang murah, dan juga kebebasan memilih versi yang beragam. Jadi dari kelemahan yang ada dari Google bisa dimanfaatkan atau dicari peluang yang ada juga. Ya baik, strategi SWOT yang berikutnya yaitu ada ST, yaitu Strength dan Threats, di mana perusahaan Google ini menggunakan atau memanfaatkan kekuatannya untuk menghindari ancaman yang ada. Di mana ancaman yang ada pada perusahaan Google ini yaitu hadirnya para hacker dan crackers untuk merusak sistem perusahaan dari perusahaan Google ini. Namun, Google ini bisa memanfaatkan atau menghindari ancaman yang ada tersebut dengan menggunakan kekuatannya, yaitu adanya pekerja dari perusahaan Google ini yang memiliki kualitas yang terbaik dalam dunia IT, yaitu mereka bisa mempertahankan Google dari serangan-serangan hacker maupun cracker tersebut. Dengan kekuatan yang dimilikinya ini merupakan kekuatan yang tinggi yang dimiliki oleh Google, dan ancaman terhadap cracker dan hacker ini bisa dikurangi dan dihindari. Yang berikutnya yaitu strategi weakness and threats, di mana menggunakan strategi ini untuk meminimalisir kekurangan dan menghindari ancaman yang ada, yaitu di mana kekurangan dari Google ini salah satunya fitur Android-nya itu masih memiliki kekurangan dari sistem keamanan yang bisa membahayakan sistem pengguna, dan juga ancamannya itu dari perusahaan luar yang menawarkan keamanan yang lebih baik. Namun, kedua permasalahan ini bisa diminimalisir dengan cara memasang antivirus di perangkat Android yang ada dan selalu memperbarui sistem Android dengan yang terbaru. Jadi, dalam waktu yang lama, Google selalu mengupgrade atau memperbarui sistem Android-nya, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar Edin Mulyadi. Terima kasih. Analisis lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, faktor politik. Google memperhatikan faktor politik seperti kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku, dan hukum yang berkaitan dengan proses bisnis Google. Hal tersebut penting dilakukan sebab peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi industri dan pasar di mana Google beroperasi. Yang kedua, faktor ekonomi. Google memperhatikan faktor ekonomi seperti kondisi pasar, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Hal tersebut penting dilakukan sebab faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, faktor sosial.
Google memperhatikan faktor sosial seperti preferensi customer, perubahan gaya hidup, dan tren budaya. Hal tersebut penting dilakukan sebab faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan dan tren pada pasar. Selanjutnya di sini ada faktor teknologi. Google memperhatikan faktor teknologi seperti perubahan teknologi dan inovasi. Hal tersebut penting dilakukan sebab faktor kunci dalam industri di mana Google beroperasi. Mengevaluasi dan memilih strategi. Yang pertama, finance. Google telah mencatat kinerja keuangan yang luar biasa. Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan telah berhasil menghasilkan finansial yang optimal. Untuk meningkatkan pencapaian finansial di masa depan, Google dapat mempertimbangkan revisi strategi aset agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, mendukung inisiatif dan perspektif lainnya, terutama keuangan, dapat memperkuat pencapaian kinerja di seluruh perusahaan. Kemudian, customer. Google memiliki reputasi yang sangat baik dalam memuaskan pelanggan dan pemasok. Tingkat kepuasan pelanggan dan pemasok mencerminkan keberhasilan penyampaian visi manajemen kepada pelanggan. Kepuasan ini bukan hanya mendukung perspektif keuangan, tetapi juga menciptakan dampak positif pada hubungan pelanggan dan pemegang saham. Selanjutnya, di sini ada proses. Google perlu terus melakukan pengembangan produk dan layanan untuk menarik minat klien baru. Mengembangkan secara terus-menerus akan meningkatkan persentase klien baru yang mendaftar dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan perusahaan. Fokus pada pengembangan proses juga dapat mendukung kinerja pelanggan keuangan secara keseluruhan. Kemudian ada learn atau growth. Evaluasi menunjukkan kepuasan karyawan yang baik di Google. Meskipun begitu, untuk memaksimalkan kinerja karyawan, perusahaan dapat mengoptimalkan penciptaan kepuasan kerja melalui peningkatan sistem pemberian gaji dan tunjangan. Kepuasan karyawan secara langsung mempengaruhi produktivitas yang pada gilirannya mempengaruhi semua perspektif. Kesimpulan, Google merupakan perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi dalam berbagai bidang, terutama dalam mesin pencarian, periklanan online, komputasi awan, dan layanan internet. Sejak didirikan pada tahun 1998, Google telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Google telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern dengan dampak yang luas pada teknologi, informasi, dan bisnis di seluruh dunia. Meskipun pendapat pengakuan atau inovasi dan kemajuan teknologinya, perusahaan ini juga dihadapkan pada tantangan etika, privasi, dan regulasi yang berkaitan dengan kekuasaan besar yang dimilikinya dalam menyediakan dan mengelola data pengguna. Selanjutnya ada saran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengaturan privasi. Periksa dan atur pengaturan privasi akun Google Anda. Pastikan Anda memahami apa yang dibagikan dan siapa yang dapat mengakses informasi Anda. Selanjutnya ada diversifikasi sumber berita. Lebih memperhatikan kualitas dan kebenaran informasi yang muncul di hasil pencarian dengan algoritma yang lebih baik, serta menyediakan berbagai sumber informasi yang untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Untuk poin yang ketiga ada akses dan konektivitas. Pengembangan cara untuk memberikan akses internet yang lebih murah, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat yang belum terkoneksi. Sekian pemaparan yang dilakukan oleh kelompok 1. Sebelum ditutup, ada pantun yang akan dipersembahkan oleh Muhammad Andisa Farel. Silakan, Rel. Budina membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk makan stroberi. Cakep. Semua ini telah usai. Cakep. Saatnya kami undur diri. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.